Itu siapa itu, Bang? Yang menulis 1 Korintus 9 itu siapa? 1 Korintus berapa? 1 Korintus 9. Ayat 20 dan 21. Oke, kita baca ya. Iya. 1 Korintus 9. pasal 9 ayat 20 dan 21. Berat, Paman, berat. Ya. Baca, berfirman dalam hati dulu, Bang. Habis itu baru. Iya. Habis itu. Iya. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka dan mereka. Saya ulangi, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Nomor 21. Apa pertanyaannya situ, Bang? Nomor 21. 21. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ya, bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku dapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Ya, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Pertanyaan saya, tipikal seperti ini, nyamar-nyamar seperti itu ketika dia menyamar seperti orang Yahudi dan menyamar sebagai orang yang taat kepada hukum Taurat, padahal dia tidak taat kepada hukum Taurat. Menurut saudara, itu apa namanya? Serigala nyamar domba atau bukan? Begini, Bang, saya jelaskan ya. Silakan. Iya, seru ini. Iya. Kenapa Rasul Paulus melakukan nyamar hal seperti ini? domba? Ya, sudah jelas tadi tujuannya agar dia memenangkan jiwa-jiwa orang itu, untuk memperoleh keselamatan, mahkota. Jadi dia nyamar seperti domba, kan? Ya, itu tujuannya. Jadi begini, Bang. Tahu. Saya jelaskan ya. Contoh, ya kan? Contoh, ya kan, setiap suku, setiap daerah itu kan beda-beda budayanya beda-beda, hukum adat, ya kan? Jadi kalau Rasul Paulus ya tidak menyesuaikan diri di sana, ya, dengan budaya, dengan hukum-hukum daerah tersebut atau suku tersebut, tentu orang itu menolak dia. Jadi supaya orang ini menerima dia, tentu dia harus menyesuaikan diri dulu di sana. Itulah pengertian dari ayat ini, agar jadi dia memenangkan nanti orang-orang itu. Iya. Jadi dia nyamar seperti domba, kan? Iya. Nubuat Yesus apa tadi? Oh, jangan disamakan di situ, Bang. Iya. Oke, gantian kita bertanya ya. Oke ya. Iya. Gantian kita bertanya ya. Aduh, parah ini. Bentar, Bang Zuma. Gantian kita bertanya ya. Parah. Oke. Gantian bertanya lah. Silakan. Ya, saya bacakan ya, izin ya, satu dalil ini tadi. Lanjut. Iya. Silakan, Bang, pertanyaannya. Yang paling saya baca di sini ya. Iya, silakan. Ini di 2 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 4.
Iya, silakan. Ya, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajar-pengajar sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Pertanyaan saya di sini, Bang. Ya kan? Adakah ya Iya. Onde-onde. Jangan gitulah. Janganlah ya. Ini ya. Adakah nabi nabi yang menolak kematian, kebangkitan Yesus itu? Di sini. Ada enggak, Bang? Saudara, izinkan saya tertawa sejenak. Iya. Allahu Akbar. Inilah bahayanya kalau minim ilmu. Silakan Bang Zuma, silakan jawab. Iya, baik. Karena ini saya. judulnya nabi dan guru-guru palsu. Iya, baik. Iya. Ada beberapa item yang Anda harus pahami dari 2 Petrus 2 ini. Karena ini juga pernah saya ajarkan beberapa calon mu'alaf dan alhamdulillah berhasil. Yang pertama di 2 Petrus 2 ini, Abang, itu bercerita tentang orang-orang yang disurati oleh Petrus. Demikian juga di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Kamu di situ siapa? Jauh aja Bang Zuma. Iya, kamu di situ siapa? Ya, siapa nabi palsu di sini? Siapa nabi palsu ini? Kita harus tentukan dulu kamu itu siapa? Siapa nabi palsu yang menyangkal Yesus itu sebagai penguasa dan juga sebagai penebus? Bukan begitu. Ini saya bacakan ya. Nanti bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Iya. Ya? Oke, sudah. Bahkan mereka menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Oke, udah ya. Nah, kata kamu di situ siapa, Bang? Itu dulu. Demikian juga di tengah-tengah kamu akan ada guru-guru palsu. Kamu di situ siapa? Ya, orang Kristen. Berarti di tengah-tengah orang Kristen ada guru-guru palsu. Ya, masuklah guru-guru palsu ini, nabi palsu ini masuk untuk menyangkal penguasa yang menebus itu. Memasukkan pengajaran-pengajaran sesat? Iya, memasukkan pengajaran sesat, iya. Berarti dia adalah guru di tengah-tengah Kristen. Nabi palsu bukan hanya guru. Iya, berarti nabi ini mengajarkan pengajaran sesat, memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Iya. Betul? Oke. Berarti di tengah-tengah Kristen ya? Iya. Yang hidup pada zaman itu ya? Bukan hanya pada zaman itu, kamu ini sampai kapan ini terjadi ini Bang Zuma? Ini kamu jangan membias kemana-mana. Oke, sekarang saya jawab. Ini kan judul perikopnya udah jelas nabi-nabi dan guru-guru yang palsu. Iya betul. 2 Petrus dia mengunci dirinya sendiri. Sekarang jawab aja Bang Zuma, jawab aja. Siapakah kira-kira? Saya akan menjawab. Siapakah nabi? Nabi yang menyangkal Yesus sebagai penguasa dan juga penebus? Oke, baik. Saya akan menjawab setelah saya mendapatkan data dari saudara. Yang pertama, kamu di situ Anda mengatakan orang Kristen. Di tengah-tengah orang Kristen itu akan muncul pengajar-pengajar palsu di mana orang itu mengajarkan, memasukkan ajaran-ajaran sesat di tengah-tengah orang Kristen itu. Oke? Bukan di luar Kristen, dan itu di zaman itu juga. Nah, endingnya di mana? Ketika Anda mencoba untuk melakukan penipuan dengan mengatakan menyangkal Yesus, padahal di situ tidak ada kata Yesus. Dia hanya mengatakan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Siapa penebus itu? Penguasa orang Kristen siapa Bang Zuma? Penguasa, menyangkal penguasa Tuhan. Penguasa ya Tuhan orang Kristen siapa? Tuhan orang Kristen siapa? Oke, Anda mengatakan Yesus. Oke. Yang menebus orang Kristen siapa? Anda mengatakan Yesus. Tapi Anda keliru. Silakan sekarang Anda buka Yesaya
63 nomor 9. Oh, Jangan lari ke situ. Ini Jangan lari surat ke situ. Petrus. Ini Yang surat kita bahas Petrus. ini, yang kita bahas ini adalah Sabar. surat Petrus. Anda Surat memberikan Petrus izin bukan, saya. Iya, Petrus orang Yahudi. bukan kepada Yesaya. Petrus orang Yahudi. Ya, Yahudi. Oke, berarti harus merujuk kepada kitabnya Petrus. Sekarang kalau Anda membaca Yesaya 63 nomor 9, bukan duta, bukan utusan. Yesus duta enggak? Gimana? Yesus utusan enggak? Ya, dia utusan. Bukan utusan, tetapi aku sendirilah yang menyelamatkan mereka. Aku sendirilah yang menebus mereka. Aku, bukan Yesus. Jadi saudara, ketika Anda membaca Kisah Para Rasul 2 nomor 22, Israel harus dengar. Host, gedein sedikit lah layar ini biar apa? Biar agak besar kita semua. Dengar. Lanjut. Anda baca di dalam Lukas Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Apa yang diterangkan di sana? Orang Israel harus tahu yang kumaksud adalah Yesus Kristus yang telah ditentukan untuk menjadi seorang perantara. Kenapa melebar kemana-mana, Bang Zuma? Tunggu Ini sabar dulu. pertanyaan Supaya saya tadi, saya meluruskan. Pertanyaan saya, meluruskan, saudara. siapa Saya nabi yang meluruskan. menyangkal penguasa dan penebus? Siapa nabi itu? Paulus, yang dimaksud di situ Paulus. Oh, nggak ada Paulus, bahkan Paulus mengajarkan. Makanya izinkan saya berbicara. Kan Anda bertanya, berarti sesi saya menjawab kan? Iya. Nanti Anda sanggah. Oke. Jadi di dalam kitabnya orang Yahudi, Yesaya 63 nomor 9 jelas dikatakan, bukan duta, bukan utusan. Anda sudah salah di situ dengan mengatakan penebus itu Yesus. Tetapi aku sendirilah, dia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dia sendirilah yang menebus mereka dalam kasihnya dan belas kasihnya. Dia itu siapa? Elohim, Tuhannya Yahudi. Apa buktinya? Apa buktinya? Ucapan Yesaya 63 nomor 9 ini. Saya buktikan. Di Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Dengarkan baik-baik. Orang Israel harus tahu. Anda bukan orang Israel kan? Orang Israel harus tahu. Yang kumaksud adalah Yesus Kristus. Yang adalah orang yang terpilih oleh Tuhan. Yang ditentukan oleh Tuhan. Untuk melakukan mukjizat. Tanda-tanda. Kekuatan yang dilakukan oleh Elohim melalui perantaraan Yesus. Seperti yang engkau tahu. Jadi yang penebus di dalam 2 Petrus 2 itu bukan Yesus, tapi Elohim. Contoh, Bang ya, contoh. Saya kasih contoh. Keluaran Matius 26 ayat 27 ya. Yohanes 1 ayat 18 Bang Zuma, Yohanes 1 ayat 29 ya. Yohanes 3 ayat 16. Di situ Yesus yang menjadi penebus. Oke. Ya. Oke, silakan. Tapi izinkan saya bertanya boleh? Oh, janganlah, jawab dulu pertanyaan saya. Belum. Oke, saya akan menjawab, tapi saya minta data dari Anda supaya saya jelaskan. Keluaran 29. Silakan jawab dulu. Siapakah nabi? Siapa nabi yang menyangkal penguasa? Satu-satunya nabi yang bernama Yesus dan satu-satunya nabi. Enggak, Anda menipu, Anda sudah enggak sehat diskusi. Sekarang begini. Keluaran 29 nomor 14. Ambillah sapi itu, dagingnya, kulitnya, taiknya, bakarlah di luar kemah. Itulah korban penebus. Tidak ada kaitannya di situ, Bang Zuma. Jangan menjawab pertanyaan saya. Jangan melebar kemana-mana. Sabar dulu. Itulah korban penebus salah. Yang menebus orang Yahudi di situ siapa? Kutanya dulu. Kenapa melebar kemana-mana ini? Yang menebus orang Gimana Yahudi. Ini, host? Ya Saudara, biar diselesaikan dulu. Jangan tegang dulu. Jangan takut. Ditanggapi Pak Depi. Keluaran 29 nomor 14. Ambillah tai sapi itu, bakarlah, itulah korban penebus dosamu. Pertanyaan saya, di dalam Keluaran 29 nomor 14 itu siapa penebus dosa di situ? Elohim, biar cepat. Elohim. Yang kita bahas di sini, Bang Zuma, surat Petrus, bukan perjanjian lama. Saya ingin meluruskan mindset cara berpikir Anda.
dengan mengatakan Yesus sebagai penebus. Ya saya buktikan nanti ayatnya, saya buktikan Yesus sebagai penebus. Saya juga buktikan bahwa Yesus bukan penebus. Keluaran 29 nomor 14, ambillah tai sapi itu, bakarlah, itulah korban penebus dosa. Kok lari kemana-mana ini? Ya sudah, kalau gitu kita berhenti diskusinya. Iya. Berarti nggak bisa menjawab kan? Bukan nggak bisa menjawab, bukan nggak bisa menjawab, kawan. Saya bertanya sama saudara. Iya, Keluaran 29 nomor 14, tai sapi di situ penebus dosa. Pertanyaan saya, apakah tai sapi yang menebus dosa? Enggak. Enggak ada itu. Di situ dikatakan ambillah sapi itu, lembu itu. Yang saya tanyakan ini iman kami orang Kristen, bukan orang Yahudi, Bang Zuma. Sabar. Ini kan yang kita bahas 2 Petrus ini, 2 Petrus pasal 2, bukan perjanjian lama. Kalau Anda mengambil Yesus sebagai penebus, maka saya juga mengatakan Yesus dan tai sapi satu level. Kenapa takut menjawab ini? Kenapa takut? Loh, saya sudah menjawab loh. Anda ingin menipu saya. Anda ingin menipu saya dengan mengatakan penebus itu Yesus. Oke, saya bacakan ya. Sabar dulu. Saya ingin tahu dari Anda dulu. Di dalam Keluaran 29 nomor 14, di situ dikatakan ambillah tai sapi itu, bakarlah, itulah korban penebus dosa. Ya sudah, Anda turun kalau gitu. Anda turun. Karena udah keluar dari tema. Anda menipu. Anda turun. Sip, babami. Setan Anda itu. Penipu Anda itu. Karena saya sudah permalukan. Kalau Anda mengatakan 2 Petrus 2 di situ Yesus sebagai penebus, berarti Anda juga harus mengakui tai sapi juga adalah penebus. Karena dalilnya jelas di dalam Keluaran 29 nomor 14. Ambillah sapi itu, bakarlah tainya, bakarlah kulitnya, bakarlah dagingnya di luar kemah. Itulah korban penebus dosa. Pertanyaan saya kepada si tolol tadi itu, si bodoh, apakah sapi di sana, tai sapi di sana penebus dosa? Bukan katanya. Loh, jelas-jelas dikatakan itulah korban penebus dosa. Siapa yang menebus dosa di situ? Tai sapi kah? Bukan tai sapi. Bukan tai sapi yang menebus dosa. Demikian juga Yesus bukan penebus dosa. Sesuai dengan Kisah Para Rasul 2 nomor 22, Tuhan yang melakukan itu semua melalui perantaraan Yesus. Seibarat Tuhan melakukan penebusan itu semua melalui tai sapi. Goblok, tuyul. Kukira kamu itu bisa diajak sebagai teman diskusi yang jujur. Ternyata kamu sama aja dengan pengikut-pengikut setan yang lain. Kupikir kamu itu orang yang jujur. Saya pikir kamu itu orang yang meskipun sehat, tetapi ternyata kamu sama aja sama orang gila yang lain. Kalau Yesus itu sebagai penebus, berarti kau juga harus jujur mengakui tai sapi juga itu penebus. Jangan tai sapi kau tolak, Yesus kau bilang penebus. Sementara Yesaya 63 nomor 9, bukan duta, bukan utusan. Yesus utusan? Yesus utusan. Berarti bukan dia, koplak. Bukan utusan, Yesus utusan. Yesus utusan. Berarti bukan dia. Aku sendiri. Bukan dia sang utusan, tapi aku sendirilah yang menebus. Buktinya, Yesus, aku tidak bisa berkata-kata dari diriku sendiri. Jangan kau nipu di sini. Jangan kau nipu. Saya nggak suka. Kupikir kamu itu orang baik. Ternyata dalam senyummu itu ya menyiratkan sama yang diterangkan dalam 1 Korintus 9 tadi. Kepada orang ini aku nyamar ini, kepada orang ini aku nyamar ini. Gitu kawan ya. Saya tidak suka kepada pembohong, penipu. Saya paling anti diskusi, tapi cobalah Anda jujur mengaku itu. Oke? Iya kan Bang Zuma enggak disebutkan kan tadi nama Yesus di situ penguasa dan penebus? Enggak disebutkan. Enggak. Apa buktinya? Apa buktinya bahwa yang disebut di 2 Petrus 1, 2 dan 4 itu adalah Paulus? Apa buktinya? Dia menyangkal Yesus, satu, dan juga menyangkal Tuhannya Yesus. Ketika Tuhannya Yesus mengatakan, kena Bang Zuma. Waduh.
Iya, karena ini banyak